Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama Mega Ayu Kurnianti, NPM 1875551, Prodi D4 Akuntansi Perpajakan, mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, Instansi Politeknik Negeri Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan desa. Nah, di sini saya mendapat desa Karanganyar, di tahun 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa Karanganyar tahun anggaran 2018. Ini ada kode rekening, uraian anggaran, realisasi, lebih atau kurang. Di uraian ini ada yang pertama pendapatan. Nah, pendapatan ini ada dua, yaitu pendapatan asli desa, pendapatan transfer. Nah, pendapatan asli desa ada hasil aset desa. Nah, lain-lain pendapatan asli desa, daerah yang sah. Nah, pendapatan transfer ada dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kabupaten atau kota. Nah, ini nilainya ya semuanya. Nah, dari total anggaran ini, anggaran pendapatan, total realisasi, total lebih atau kurangnya, itu jumlah pendapatannya itu senilai 1.500.640.000 rupiah, sedangkan realisasinya 732.344.970 rupiah, lebih atau kurangnya 794.295.030 rupiah. Nah, setelah pendapatan ada belanja. Nah, belanja desa ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Jumlah belanja itu, jumlah belanja itu ini, nilainya ini. Tidak dijumlahkan lagi. Ini jumlah pendapatan. Nah, kalau jumlah belanja itu yang nilainya ini. Jumlah anggarannya, total anggarannya, total realisasinya, total lebih kurang. Nah, ini jumlah belanja, total belanja. Nah, surplus defisit itu antara jumlah pendapatan dan jumlah belanja. Nih, nilainya segini. Tuh. Jumlah pendapatan ini sama jumlah belanja dikurangin. Jadi, hasilnya surplus atau defisit nih nilainya. Selanjutnya pembiayaan. Pembiayaan itu ada dua, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, jumlah pembiayaan ada 200, totalnya yaitu total dari ini ya semuanya itu 244.210.050 rupiah, sedangkan realisasinya 100.789.950 rupiah, sedangkan lebih atau kurangnya darah ini itu 345 juta itu minus. Nah, sisa lebih atau kurang perhitungan anggaran itu totalnya anggaran mendapatkan 2.942.000 rupiah, realisasinya 504.969.099 rupiah, sedangkan lebih dan kurang 502.027.099 rupiah. Ini total semua ya. Ini. Dari surplus defisit ini dikurangin dengan 244 ini. Nah, hasilnya ini. Selanjutnya, ini laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa ini secara singkatnya. Nah, ini akan saya jelaskan secara detailnya. Pendapatan. Pendapatan ini ada pendapatan asli desa sama seperti tadi, yaitu hasil aset desa, ada lain pendapatan asli daerah yang sah. Nih, ada lagi nih secara detailnya. Kita mengetahui apa aja sih di dalam pendapatan asli desa itu, lain-lain pendapatan asli desa yang sah itu ada apa aja gitu. Ini nilainya. Nah, pendapatan transfer itu ada dana desa, bagi hasil pajak retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kabupaten atau kota. Ini jumlah pendapatan. Nih, total jumlah pendapatan. Selain pendapatan, ada belanja.
Nah, belanja ini terdapat bidang-bidangnya. Yang pertama itu bidang penyelenggaraan pemerintah. Nah, bidang penyelenggaraan pemerintah itu ada ini, desa pembayar penghasilan tetap dan tunjangan. Ini nilainya. Ini ada belanja pegawai. Di bidang itu terdapat kegiatan-kegiatan. Yang pertama kegiatan operasional kantor desa. Nih, kegiatannya. Kegiatan yang ada di operasional kantor desa. Selanjutnya kegiatan operasional BPD. Kegiatan operasional BPD ada ini. Ini nilainya. Selanjutnya kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa. Nah, musdes. Nah, ini ada ini. Terdapat. Ini nilainya ya. Selanjutnya kegiatan perencanaan pembangunan desa. Nah, di kegiatan perencanaan pembangunan desa ini ada ini juga nih, ada perluannya. Ini nilainya. Kegiatan pengelolaan informasi desa. Ada kegiatan perjalanan kerjasama antar desa. Ada kegiatan penjaringan dan penjaringan perangkat. Ada kegiatan penataan aset desa. Ini nilainya. Nih, ya, aset desa 10 juta. Ini kegiatan penjaringan dan penyaringan perangkat 7.975.000 rupiah. Selanjutnya ada kegiatan penyusunan profil desa. Nah, itu di bidang yang pertama. Yang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa. Ada kegiatan pembangunan jalan desa. Ada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Ada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Ada kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana masyarakat. Ada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Dan ada kegiatan biaya operasional kegiatan fisik. Nah, setiap kegiatan-kegiatan tersebut itu terdapat ada apa saja di kegiatan tersebut yang akan digunakan gitu. Nah, seperti kegiatan penyusunan profil desa. Itu ada apa aja nih? Kita bisa di situ kita terdapat belanja alat tulis kantor, belanja fotokopi, cetak dan penggandaan, belanja makanan minuman rapat, dan belanja upah dan insentif. Nah, itu secara detail kita laporkan keuangan tersebut nih. Ini nilainya. Nilainya. Selanjutnya di bidang pembinaan kemasyarakatan, ada kegiatan pembinaan keamanan ketertiban, ada kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga, ada kegiatan pembinaan organisasi perempuan atau PKK, ada kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya. Ini nilainya. Setiap kegiatan itu terdapat belanja barang dan jasanya. Nah, apa saja belanja barang jasanya itu nih? Kita lihat secara rinciannya. Nih, yang kita gunakan gitu. Nih. Nilainya. Selanjutnya, ini masih periode triwulan pertama. Nah, di kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakat, ada kegiatan pendidikan anak usia dini, ada kegiatan peringatan Hari Besar Nasional, ada kegiatan Hari Besar Islam. Nah, ini di bidang yang kedua, yang 2.3. Kegiatan-kegiatannya. Tuh, nilainya ya. Setiap kegiatan itu ada rinciannya, masing-masing ada rinciannya. Nih, ini bidang pemberdayaan masyarakat tuh. Ada kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat. Selanjutnya, kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat tuh. Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP 2K dan BKB. Nih, kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, kegiatan pelatihan kelompok tani dan nelayan. Ada kegiatan pelatihan teknologi tepat guna, ada kegiatan rehab rumah tidak layak dihuni. Nah, ini ada bidang tidak terduga 2.5. Nah, kegiatan penanggulangan bencana alam tuh. Alhamdulillahnya di Desa Karanganyar ini jumlah anggaran bidang tidak terduga itu untuk kegiatan penanggulangan bencana alam itu 0, semuanya 0 gitu. Nah, jumlah belanja, total semua belanja tadi itu ditotalkan. Nah, ini semula penjumlahnya itu 1.299.487.950 rupiah. Triwulan lalunya 0, triwulan ininya 8.969.000 rupiah.
Di sini saya akan lanjutkan lagi ya. Itu ada jumlah tadi baru sampai jumlah belanja gitu. Nah, jumlah belanja triwulan ininya itu 8.969.000. Sisa anggarannya 1.279.478.981 rupiah. Nah, itu surplus defisit tuh. Pendapatan, jumlah pendapatan sama belanja tuh. Jumlah pendapatannya itu nih. Biar kita ketemu surplus atau defisitnya gitu. Nih, jumlah pendapatan nih, dikurangi dengan jumlah belanja. Jumlah belanja. Nih, jumlah belanja. Ini surplus atau defisitnya tuh nilainya. Nah, selanjutnya pembiayaan. Nih, pembiayaan. Penerimaan pembiayaan. Tuh. Ada penerimaan pembiayaan itu ada pembiayaan itu ada dua, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nilainya. Bisa kita lihat sendiri ya nilainya. Jumlah pembiayaan ini total dari penerimaan pembiayaan sama pengeluaran tuh. Totalnya. Tuh. Dapatlah minus hasilnya. Nah, sisa lebih kurangnya ini dari surplus defisit ini, nah, dikurangi dengan jumlah pembiayaan. Dapatlah 2.952.000. Kalau triwulan lalunya 123.066 rupiah, triwulan ininya 100.825.824 rupiah, triwulan ini sampai dengan triwulan ininya juga 100.948.890 rupiah. Nah, persentasenya 3.431,30. Sisa anggarannya minus 98.6.890 rupiah. Karanganyar 2 Oktober 2018, Kepala Desa Topi. Selanjutnya yaitu sama seperti periode yang sebelumnya, yaitu periode triwulan 1. Ini ada periode triwulan 2. Nih, sama saja. Tuh. Tuh. Ada kegiatan-kegiatannya di belanja, kegiatan-kegiatan di bidang masing-masing. Tuh. Hampir sama kayak triwulan 1 tadi. Nah, hasilnya itu juga tidak jauh beda gitu. Hampir sama juga, tapi hanya membedakan sedikit-sedikit karena kebutuhannya itu berbeda-beda gitu. Dari triwulan pertama sama triwulan kedua itu berbeda-beda. Tapi perhitungannya juga sama. Total belanja itu ditotalkan dulu, total pendapatan juga ditotal, jumlah penjumlahannya, penjumlahan pendapatan dikurangi dengan jumlah belanja ini, ketemulah surplus atau defisitnya ini. Nah, baru pembiayaan hampir sama juga gitu. Selanjutnya yaitu laporan realisasi penyerapan dana desa tahap pertama tahun 2018 pemerintah Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar sampai Kabupaten Probolinggo. Nih. Ada uraian output, volume output, cara penggadaan, anggaran, realisasi, sisa, persentase capaian output, keterangan. Nah, di sini ada pendapatan sama pendapatan transfer itu. Jumlah pendapatannya nih di anggaran nih. Di belanja desa itu ada bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Tuh, di bidangnya ini nih. Uraian outputnya ya, ada jalan desa, jalan permukiman nih. Cara penggadaannya itu nih, kita lihat sukarela tuh. Memang dana itu desa sendiri gitu. Nih, dibangunnya posyandu, wahana permainan, balai pelatihan masyarakat gitu. Selanjutnya itu ada dibuatnya taman belajar keagamaan, rumah sehat gitu. Ini dibuat secara sukarela. Ini gunanya laporan keuangan. Kita bisa mengetahui apa saja sih yang kita ketahui dengan laporan desa itu tersebut. Nah, jadi di sini banyak gitu yang kita lakukan gitu untuk laporan keuangan desa ini, laporan ke desa ini.
Jadi kita bisa mengetahui rinciannya apa saja uang negara itu digunakan untuk desa ke desa gitu. Nih. Bisa kita lihat nih nilainya. Jumlah belanja desanya nih. Ini dikurangi dengan jumlah pembiayaan. Ketemulah hasil penjumlahan anggarannya minus 94.789.950 rupiah. Selanjutnya itu realisasi anggaran pendapatan belanja desa pemerintah desa Karanganyar. Tuh, uraiannya hampir sama. Tuh. Ini untuk lampiran Peraturan Desa Karanganyar 01 tahun 2019 gitu. Nih. Jumlah pendapatannya ya, nih ada pendapatan. Nah, ini belanjanya, belanja total belanjanya. Ini belanja, ada kegiatan apa? Nah, setiap belanja itu ada kegiatan-kegiatan masing-masing gitu. Nah, belanja ada kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa, nih di sini ada kegiatan operasional BPD gitu. Nah, setiap uraian itu ada kegiatan masing-masing. Ini secara rincinya, secara detail gitu. Nih, secara detailnya. Tuh. Nih. Nah, kita langsung ke penjumlahannya, yaitu ini. Oke, hampir sama seperti tadi. Nah, hasilnya itu sama aja gitu. Nah, di sini jumlah belanja ini yaitu hasil dari pendapatan itu dikurangi jumlah belanja, hasilnya surplus atau defisit gitu. Hasilnya nih kita bisa melihat sendiri. Nih ada pembiayaan. Nah, total dari jumlah pembiayaan ini ada 244.210.050 rupiah, sedangkan itu total anggaran gitu. Total realisasinya itu 244.210.050 rupiah. Nah, lebih kurangnya itu 0 gitu. Nah, sisa kurang perhitungan anggarannya itu totalnya 0 gitu. Realisasinya itu 69.414.376 rupiah. Nah, lebih kurangnya 69.414.376 gitu. Nah, sama gitu ya. Karanganyar 10 Januari 2019. Nah, ini realisasinya, laporan realisasinya itu udah 2019 gitu. Tadi yang kita laporkan itu ada 2018. Nah, ini untuk realisasi yang 2019 dilaporkannya dengan kepala desanya masing-masing gitu. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.